Selamat Advent buat kita semua. Kalau saya sebutkan di depan ini Maranatha, saya minta semua jemaat untuk menjawabnya. Datanglah ya Tuhan. Maranatha. Datanglah ya Tuhan. Maranatha. Datanglah ya Tuhan. Maranatha. Datanglah. Terima kasih buat jemaat yang telah sama-sama menantikan kedatangan Tuhan pada hari ini. Marilah kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah Advent yang kedua hari ini. Tertulis dalam kitab Sakaria pasal 9 ayat 9 dan ayat 10. Saya akan bacakan. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadaku. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah memasuki dalam minggu Advent yang kedua. Dalam minggu Advent yang kedua ini kita diingatkan supaya setia menantikan Tuhan. Sebagaimana topik minggu dalam minggu ini mengatakan menyambut Raja yang adil dan jaya. Kalau disebut istilah menyambut, menantikan, berarti saudara-saudara ada waktu diberikan kepada setiap orang bagaimana dia kesiapannya untuk menantikan. Saudara-saudaraku, kalau saya melihat dalam ibadah kita, menantikan untuk keluar saja atau menunggu untuk keluar dari gereja ini, walaupun sudah ada kepastian bahwa dia akan keluar, tapi mungkin karena waktunya yang mungkin mendesak, tidak ada kesabaran, bahkan sering menjadi timbul percekcokan. Terkadang saya berpikir, orang tadi baru beribadah, sudah keluar langsung berantem. Apa sih artinya ibadah kali itu? Ini menjadi perenungan buat saya. Bukan hanya di gereja kita ini, tapi di gereja-gereja di Jawa sana juga demikian. Tidak ada kesabaran untuk menunggu. Saudara-saudara,
Tadi kita sudah mendengarkan dalam warta, karena dalam minggu-minggu Advent ini dan pesta Natal yang akan kita rayakan, mungkin akan banyak volume kendaraan yang ada di gereja ini, sehingga ada kemungkinan ada yang kurang pengertian sama temannya, dia berlama-lama padahal dia di depan. Akhirnya semuanya tersendat. Moga-moga ini jangan terjadi di gereja kita. Saudara-saudara, terlebih buat air-air ini, karena volume gereja atau kendaraan yang mungkin meningkat. Tadi sudah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh majelis gereja melalui warta. Tolong dibuka pintunya atau jendelanya, mau datang ke sini atau mau keluar. Biasanya kalau orang jahat tidak mau membuka itu. Tapi kalau orang yang benar pasti dia akan buka. Orang yang baik-baik pasti akan buka dan menyapa tukang parkir. Janganlah kita jatuh ke dalam kesombongan dengan menutup. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini hanya persiapan saja supaya kita bisa aman, dan moga-moga dalam perayaan Natal semua jemaat tidak bawa kendaraan apa-apa nanti. Dialah beribadah dengan Gojek atau apa kita datang ke sini. Dan saya harapkan tanggal 24 malam nanti atau sore demikian, supaya ibadah kita bisa khusyuk dan bisa berjalan dengan baik. Saudara-saudaraku, dalam firman Tuhan hari ini kita diajar untuk menantikan kedatangan Tuhan. Apa rupanya yang terjadi pada zaman Zakaria, kalau kita perhatikan dalam konteks Nats Zakaria ini, Zakaria bernubuat pada saat Israel telah kembali dari pembuangan di Babel oleh kerajaan atau kekuasaan daripada Kores yang telah menunjukkan Nebukadnezar sebagai Raja Babel. Mereka sudah kembali. Bahkan Raja Kores telah digantikan oleh seorang raja yang namanya Darius. Saat umat Israel ada atau kembali ke Yerusalem, melihat apa yang ada di Yerusalem dengan pembangunannya, mereka berpikir, apakah ada harapan untuk membangun ini? Mereka saudara-saudara yang telah kembali memulai menata kehidupan baru dan sekaligus membangun kota Yerusalem dengan gerejanya atau rumah ibadah. Banyak di antara mereka yang jauh menjadi miskin. Akhirnya dari anak-anak mereka
ada yang menjadi budak bagi orang lain. Situasi yang demikian, saudara-saudara, yang dihadapi oleh umat Israel saat mereka kembali. Dan di sanalah dengan nyaringnya suara Zakaria memberikan pengharapan kepada umat Israel atas pemimpin yang akan datang, menantikan Mesias yang selama ini telah mereka rindukan, supaya mereka hidup dalam pengharapan dengan optimisme bahwa akan ada pemimpin yang adil dan yang jaya. Kerajaan Israel akan dipulihkan sebagaimana pada zaman Raja Daud, demikian Salomo. Inilah yang dinubuatkan oleh Zakaria buat umat itu pada saat itu. Tentu saudara-saudara, ini menjadi suatu harapan baru, suatu kerinduan yang diharapkan oleh umat pada saat itu. Sama seperti kita dalam menantikan atau merindukan sesuatu. Saudara-saudara, kalau kita menantikan tamu yang akan datang, yang ditunggu-tunggu, tentu ada rasa cemas. Kapan itu terjadi? Yakinlah saudara-saudara kita yang di kampung sana, punya anak-anak, kalau kita sudah berjanji kami akan datang, Pak, Ibu, walaupun sudah ada kepastian, mereka selalu lihat itu sudah tanggal berapa sekarang, kapan mereka datang? Karena mereka betul-betul mempersiapkan dirinya. Oh, cucuku, menantuku yang baik akan datang. Mereka sudah persiapkan segala sesuatu. Apakah itu lomok-lomok yang lain-lain, semuanya sudah dipersiapkan hanya untuk menyambut datangnya anak menantu dan cucu. Demikian juga dalam menantikan ada seorang pejabat yang mau datang. Tentu semua mengharapkan dengan kedatangan pejabat ini akan terjadi kemajuan di daerah tersebut. Maka semuanya pasti akan menantikan dengan sungguh-sungguh dan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Saudara-saudara, demikian juga umat Israel melalui Zakaria menunggu, sambutlah raja yang adil dan jaya itu. Baru makanan dan makanan. Kalau saya lihat dalam suasana minggu Advent ini hanya beberapa yang betul-betul pakai baju ungu. Baju ungu itu adalah pengharapan, penantian bagaimana
seseorang dengan sabar menantikan apa yang dinantikan, dan itulah tanda daripada ornamen yang kita lihat di depan ini, baju ungu. Itulah orang yang siap. Buat Bapak Ibu yang sudah tua, yang menantikan Pak Romain dan Ella, pakailah baju ungu. Nanti anak kita akan bertanya, kenapa kamu berbaju ungu, Bapak dan Mama? Aku ada yang mau saya nantikan. Apa itu, Pak? Menantu, biar kau tahu. Kalau kita memakai baju yang cantik-cantik, anak kita juga pakai yang demikian, tapi tidak ada pernah pikirannya mau menikah, yakin tak? Tapi kalau kita pakai baju ungu, pagi, siang, malam, seminggu, sebulan, nomor dua tuh Bapak Kodo, makon apa? Pasti itu 10-8 kita. Ayah lo lapatan di baju ungu, jangan nama natural. Ini mana baik-baik mahal jawab, itu betul. Ada baik-baik mahal, asal mamuli, asal muli. Coba Bapak Ibu nanti yang rindukan penantian permain pakai layu terus. Ya. Sekarang mari kita lihat bagaimana penantian yang diharapkan atau yang dijanjikan oleh Nabi Zakaria. Siapa yang mereka nantikan? Yaitu Mesias yang adil dan jaya. Di mana keadilan Tuhan itu? Kita tahu bahwa kita sebentar lagi akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita merayakan bagaimana cinta kasih Tuhan, bagaimana keadilan Allah yang Dia tunjukkan kepada kita umat yang berdosa. Apa itu? Allah adil, walaupun kita orang berdosa, tapi Dia mau datang melawat kita. Di situ keadilan, kebenaran yang Allah tunjukkan. Memang terkadang kalau kita pikir, apa memang di situ keadilan? Kalau keadilan Allah karena kejahatan dan kesalahan kita semuanya kita rusak. Tidak ada yang selamat. Tapi keadilan, kebenaran yang Allah nyatakan di dalam diri Yesus Kristus, walaupun kita orang bersalah atau berdosa, Dia mau datang melawat kita, menyelamatkan kita. Itulah keadilan Allah. Dan kalau kita sambut Dia sebagai Allah yang penuh keadilan, tentu sebagai umat percaya hendaknya kita hidup di dalam keadilan Allah. Dengan bagaimana? Dengan sikap bagaimana? Kalau kita perhatikan dalam hidup ini, banyak orang yang mengolok-olok orang Kristen, mengolok-olok kita sebagai orang percaya. Tapi yang perlu kita pahami, sebesar apapun olok-olok mereka tentang kita, terlebih untuk memahami keadilan Allah di dalam diri Yesus, tidak apa-apa itu. Tidak usah kita tanggapi itu. Yang pasti, menurut keyakinan kita,
saya orang berdosa, saya orang bersalah. Hanya karena keadilan dan kebenaran yang Allah tunjukkan di dalam diri Yesus, maka saya dikasihinya, sehingga saya beroleh keselamatan. Di situ saudara-saudara, tidak perlu diskusi tentang itu. Tapi imanilah supaya kita hidup dengan penuh keadilan Allah terhadap sesama. Di sana yang Tuhan inginkan, di sana sebagai bukti bahwa kita menantikan Allah yang penuh atau Raja yang adil dan jaya. Saudara-saudara, kalau kita dengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Nabi Zakaria, bahwa Raja yang kita nantikan, Mesias yang kita nantikan itu adil dan jaya. Dalam dirinya dia yang lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Dia adalah yang lemah lembut, tidak ada kesombongan di sana. Demikian kalau kita perhatikan dalam Injil Matius pasal 21, bahwa Mesias yang datang menuju kerajaannya Yerusalem, dia menaiki seekor keledai. Dan dia disambut oleh semua orang dengan kata Hosana, Hosana. Saudara-saudara, demikianlah dalam penantian kita menantikan Raja yang adil, hendaknya hidup kita juga hidup dengan rendah hati dan kesederhanaan. Saudara-saudara, tidak ada yang kita sombongkan. Apapun yang kita miliki ini sebentar akan berakhir. Karena Advent juga mengajar kepada kita bahwa Dia yang kita nantikan itu akan datang. Maranatha, datanglah ya Tuhan, dalam masa penantian parusnya, akhir zaman, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau yang pertama dalam perayaan Natal itu sudah pasti. Tinggal hanya menunggu kalender kapan kita merayakan pesta Natal itu sudah pasti. Nah, sekarang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, yang kita tidak tahu, mari kita sambut Dia dengan kerendahan hati. Hiduplah dalam kesederhanaan, saudara-saudara. Jauhi hidup kesombongan, karena kesombongan adalah akar daripada segala dosa yang merusak kehidupan manusia. Karena kita tahu bahwa awal daripada kehancuran atau dosa masuk ke dalam dunia adalah kesombongan, mau ingin sama dengan Allah. Itulah wujud rayu daripada si iblis, supaya manusia itu sama dengan Allah. Dia tidak taat dan dia tidak mau menghormati Allah sebagai pencipta. Kita juga sebagai manusia, terkadang kita mudah jatuh ke dalam dosa kesombongan. Aisyah, kita dong, anak raja, masa kita. Isi urwah, segala sesuatu mau dia perbuat, walaupun itu sudah bertentangan dengan maslahat orang banyak.
Dia tidak mau peduli. Pokoknya dirinya sendiri, kepentingannya yang diutamakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan sebagai umat percaya, mari kita sambut Dia dengan kesederhanaan, dengan kerendahan. Kita lihat wilayah pemerintahan dikatakan di sini. Dari perbatasan Sungai Efrat ini sudah menuju kota Babel yang menaklukkan mereka. Mulai dari situ, pemerintahan itu artinya dia berkuasa atas segala penindas sampai ke ujung dunia, ujung laut, ujung bumi. Di sanalah kita lihat bagaimana kejayaan dari raja yang kita nantikan dan kita tunggu. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah dalam minggu Advent yang kedua ini kita tetap setia menantikan kedatangan Tuhan kita. Tentu sebagai manusia banyak yang kita nantikan dalam hidup. Apakah itu hidup yang lebih baik? Saudara-saudara, jangan pernah berputus asa. Selagi matahari Tuhan berikan terbit di timur sana, mari terus berharap. Jangan pernah putus harapan bahwa hidup hari esok pasti lebih baik. Ini yang menjadi keyakinan kita sebagai orang percaya. Unang ilo roh lama kangen. Anak bau dalam mata dan dalam sudah dalam. Apalagi pulang moru, pulang mantap, makan tabungan menjadi warna mau naruh. Tak usah. Tuhan kita itu baik. Tuhan kita itu sudah menyiapkan itu dari dulunya. Kita lihat kecenderungan akhir-akhir ini. Orang yang gak sabar dengan kecongkakan, dengan harga dirinya, apa saja dia bisa lakukan. Di Hangulu, kemudian dan terjadi di Jakarta Selatan. Seorang ayah sampai mau membunuh anak 4 orang. Dia sudah putus harapan. Tidak ada lagi harapan menurut dia. Karena pertentangan dengan keluarga. Ini yang sering membuat orang lupa dalam hidup ini bahwa Tuhan sebenarnya ada campur tangan dalam hidup. Tapi dia pikir bahwa inilah penentu, inilah raja dalam hidupku. Ini semua tidak berguna. Bayangkan, seorang ayah tega membunuh anaknya sendiri sampai 4 orang. Di zaman apa namanya? Di zaman Edan ini. Karena kesabaran, dia tidak sabar melihat istri. Akhirnya terjadi KDRT dan banyak hal persoalan hidup yang sulit diatasi oleh dirinya. Hanya dengan keyakinan dan percaya dan mau meneladani Tuhan kita itu, di sanalah kita diberikan kekuatan. Semoga saudara-saudara jemaat akademi kedatangan ke depan, mari kita sambut kedatangan Tuhan. Setia menunggu kapan itu waktunya, kita sudah siap.